Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan masih membahas terkait masih banyak yang bertanya tentang hilangnya tampilan akreditasi ataupun kampus yang ada pada SSC-ASN setelah melakukan menu ataupun menekan tombol reset. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memposting tentang ini ya, informasi terkait menu reset informasi induk wajib bagi sekolah induk. Tentunya ini sudah kita ketahui, ini berfungsi untuk merebut kembali formasi yang awalnya hilang ataupun formasi yang awalnya diambil oleh pelamar lain. Nah, di sini pertanyaan yang muncul adalah berkaitan dengan akreditasi. Bang, mohon bantuan, kolom akreditasi PT dan Prodi tidak muncul, mohon bantuan. Nah, di sini kebetulan saya jawabnya, tidak masalah, coba logout dan login ulang sekarang. Baik, Bang. Cuma sampai sekarang belum ada respon lagi apakah berhasil atau tidak. Kemudian kalau kita lihat lagi yang lain, di sini juga menanyakan, Bang, saya salah input akreditasi kampus, harusnya B, aku isi A. Ini dari M. Al-Farisi ya. Saya jawab, insya Allah nggak apa-apa, ini penjelasannya. Dia jawab lagi, kasusnya seperti ini Bang, akreditasi prodi saya A dan saya memilih A. Sedangkan akreditasi kampus saya pada saat lulus saya nggak ada, tapi saya isi A. Sedangkan yang terbaru adalah B. Itu gimana Bang? Mohon pencerahan. Jadi pada intinya jawaban yang mungkin saya kasihkan ini adalah tetap tepat ya di sini ya. Saya klik di sini, yaitu menuju ke video ini. Video ini sudah saya bahas tentang fatal nggak sih kalau misalnya akreditasi kita itu salah. Nah, ini menjadi penting bagi rekan-rekan sekalian bahwa ketika terjadi kasus munculnya menu reset, maka muncul masalah baru pada sistem SSC-ASN di mana beberapa tampilan dari printout kertas yang rekan-rekan cetak itu menyembunyikan atau menghilangkan beberapa pilihan, contohnya di akreditasi kampusnya. Jadi tidak ada lagi di situ tampil akreditasi kampus, padahal di saat print harusnya ada. Contoh lain kalau saya ketik lagi di sini, contoh lainnya, Pak, setelah direset akreditasi program prodi tidak muncul, bagaimana Pak? Nah, ini saya jawab, ya karena dianggap itu sudah fix, tidak berubah-ubah, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Jadi rekan-rekan sekalian, di analisa saya, ini sebenarnya video ini video analisa. Mengapa kita tidak mempermasalahkan itu? Saya sudah bahas di sini bahwa sejak awal sosialisasi P3K ini tidak pernah dibahas ya, tidak pernah dibahas tentang akreditasi, tidak pernah dibahas tentang syarat akreditasi, tidak pernah dibahas berapa minimal IPK. Bahkan di dalam Permenpan 28 pun tahun 2021 tidak pernah membahas itu. Jadi jika rekan-rekan sekalian terjadi kasus masalah akreditasi yang memang mungkin waktu lulus dulu ada yang kasusnya disamakan, ada yang memang di ijazah tidak ada tertulis akreditasi, ataupun mungkin ada akreditasi lalu dengan munculnya menu baru, menu reset ini menyebabkan data akreditasi itu menjadi hilang. Nah, itu diabaikan saja. Itu diabaikan saja dan itu insya Allah tidak masalah. Itu analisa saya di sini. Dan akhirnya ternyata terjawab juga dari respon Kemendikbud. Respon Kemendikbud memberikan baik itu dari paparan rapat bersama BKN, kemudian juga terjawab dari Ibu Nunuk sendiri. Baik, kalau begitu kita langsung saja coba simak. Ini tentu video ini mempertegas bahwa apa yang sudah saya bahas di dalam video ini itu sudah benar. Silakan menyimak. Ingin saya tanyakan mengenai akreditasi prodi dan perguruan tinggi. Nah, Kak, ada teman-teman kami itu yang lulus di tahun 95-96, di mana pada tahun itu belum ada akreditasi, hanya statusnya disamakan untuk prodi kami. Nah, pada sistem yang kami isi, pada formasi, di situ kami harus mengisi akreditasinya itu apa gitu, ataukah akreditasi di mana akreditasi terakhir daripada prodi dan perguruan tinggi atau yang terdekat dengan kelulusan. Terima kasih. Pak Audit, nanti kalau seandainya saya salah minta tolong diklarifikasi. Iya, nanti kita Bapak Audit. Jadi kalau dari kami sebetulnya yang kami pandang itu adalah linearitas ya, linearitas dari jurusannya apa, maka dia nanti akan jenjang karirnya itu bisa ambil ke sertifikasi apa, sehingga dia memungkinkan untuk ambil mata pelajaran formasi apa. Gitu. Nah,
untuk akreditasi sih kami tidak merefer database ya. Cuman mungkin Pak Audit mungkin bisa menyempurnakan jawaban Pak Audit. Ya, Bapak Ibu, mungkin di sini juga ada kebingungan di sisi peserta ya. Misal ternyata akreditasinya apa? Kalau kita lihat dalam Permenpan itu yang memang akreditasi itu pada sisi CPNS yang sudah tersebutkan oleh sebentar saya bacakan. Untuk akreditasi itu pasal 5 itu pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri program studi yang terakreditasi. Nah, memang di sini untuk CPNS sudah disebutkan akreditasi pada saat kelulusan. Nah, untuk P3K memang tidak disebutkan akreditasinya pada saat kelulusan atau apa, bahkan tidak ada tentang penyebutan tentang akreditasi. Untuk P3K guru memang kami langsung menarik data dari hasil verval dari Dikbud Pusat. Jadi kami percaya pasti data ijazah yang sudah diverval itu sudah linear pasti dan sudah tervalidasi. Untuk akreditasi tidak disebutkan di Permenpan, sehingga kami menyerahkan kepada mungkin pelamar dan instansi juga untuk diinformasikan, misalnya memang pada saat itu akreditasinya C, B, atau A silakan dimasukkan, karena tidak ada dalam Permenpan 28 ini mengenai akreditasi. Itu mungkin nanti kita cek lagi, mungkin Bapak Ibu bisa cek lagi, kalau CPNS itu sudah ada tulisannya bahwa harus terakreditasi pada saat kelulusan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke. Yang akreditasi nih, Kak. Nah, kenapa hilang juga di P3K? Memang dihilangkan di P3K harusnya, karena di Permenpan nggak diatur untuk akreditasi P3K, jadi kita nggak masalah ya. Kalau di P3K nggak masalah. Kalau di CPNS, coba yang tadi kehilangan akreditasi, laporan lagi please. Ya teman-teman. Ya, jadi kalau dari Permenpan memang yang diatur harus terakreditasi itu adalah CPNS itu. Sedangkan untuk P3K tidak diatur di Permenpan nomor 28 maupun nomor 27 atau 29 gitu kalau gitu. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir untuk di pemilihan akreditasi, dan di resumenya itu dicentang aja ya Ju ya, resumenya. Setelah di riset, kenapa akreditasinya hilang? Jadi bukan akreditasinya hilang karena riset, memang BKN melihat tidak begitu penting informasi tentang akreditasi ini. Yang penting adalah Bapak Ibu, linearitas Bapak Ibu, memenuhi semua syarat administrasi dan lulus uji kompetensi. Itu yang paling penting, ya, lulus uji kompetensi. Terkait dengan akreditasi itu sudah dihilangkan sebenarnya karena memang itu tidak begitu penting, tapi agak merepotkan Bapak Ibu karena akreditasi ketika lulus. Misalnya yang sudah berumur di atas 50, lulusnya kan pasti sekian puluh tahun yang lalu, barangkali saat itu tidak ada akreditasi perguruan tingginya ya. Mungkin waktu saya kuliah dulu S1 juga tidak tahu akreditasi kampus saya itu apa. Sehingga ini yang menyulitkan tetapi tidak memberikan kontribusi yang bermakna pada pendaftaran, itu yang dihilangkan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau kemudian akreditasi lalu mandek di situ. Jadi itu kalau hal-hal yang tidak diminta lagi di dalam SSC ASN jangan mencari-cari, itu malah menyulitkan kita sendiri.